Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Astranda Pratiwi dengan NIM 2019 210525. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, dan Keputusan Investasi terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam menyusun draft proposal penelitian ini masih terdapat banyak kendala perihal kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, kesempatan kali ini saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Anda Rara Iramani MSI, selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran ini, yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana didukung oleh beberapa jurnal penelitian terdahulu menurut Arfan 2020 dan Siregar 2019 menyatakan bahwa profitabilitas ini berpengaruh positif. Hal ini didukung oleh teori signaling yang memberikan sinyal positif. Hal ini berarti semakin tinggi nilai profit yang didapat, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Karena profit yang tinggi ini akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Nah, permintaan saham yang meningkat ini akan menyebabkan nilai perusahaan itu juga meningkat. Yang kedua yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif negatif terhadap nilai perusahaan, di mana didukung oleh beberapa jurnal penelitian terdahulu menurut Ovami 2020 dan Putri 2017 menyatakan bahwa kebijakan dividen ini berpengaruh positif. Hal ini, para investor akan membeli saham perusahaan jika dividen ini tinggi, dan tentunya hal ini juga meningkatkan harga saham dan hal tersebut itu juga meningkatkan nilai perusahaan ini semakin baik. Selain itu, hasil penelitian ini tuh berbeda menurut Rafika dan Santoso 2017 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen ini mempunyai pengaruh negatif. Hal ini didukung oleh teori tax preference theory yang terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Apabila tarif pajak dividen lebih tinggi daripada pajak capital gain, maka investor ini akan lebih senang jika laba yang diperoleh perusahaan itu tetap ditahan untuk membelanjai investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, di masa yang akan datang diharapkan terjadi peningkatan capital gain yang tarif pajaknya itu lebih rendah. Yang ketiga yaitu keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di mana didukung oleh penelitian terdahulu menurut Kurniawan 2020 dan Santoso 2017 yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif. Hal ini didukung oleh teori signaling yang menjelaskan bahwa pengeluaran investasi ini memberikan sinyal informasi positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham suatu perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Maka dari itu, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat disusun hipotesis H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H2, kebijakan dividen ini berpengaruh positif negatif terhadap nilai perusahaan, dan H3, keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, variabel penelitian dan pengukurannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel X independen dan 1 variabel dependen, yaitu variabel Y. Di mana variabel X1 yaitu profitabilitas yang diukur dengan return on asset ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Untuk variabel X2 kebijakan dividen yang diukur dengan dividen payout ratio dengan rumus dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham dikali 100%. Variabel X3 yaitu keputusan investasi diukur menggunakan price earning ratio per dengan rumus harga pasar per saham dibagi laba per lembar saham. Dan untuk variabel Y yaitu nilai perusahaan diukur dengan price to book value ratio PBV dengan rumus harga pasar per saham dibagi laba per lembar saham. Untuk selanjutnya yaitu sampling.
sampling dari penelitian ini, yang pertama, populasi yang diukur pada penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan sampel yang digunakan ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Untuk teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dapat menentukan kriteria-kriteria serta syarat tertentu sesuai dengan yang akan diteliti. Nah, kriteria yang harus dilakukan ini meliputi yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2016 hingga 2020. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur yang membagikan dividen kepada pemegang saham pada periode 2016 hingga 2020. Dari data dan metode pengumpulan data, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder. Berdasarkan skala pengukurannya, data ini menggunakan skala rasio dan berdasarkan dimensi waktunya menggunakan data panel atau polling karena menggabungkan data runtut waktu time series dan data silang waktu atau cross section, yaitu data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yang merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Nah, pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan laporan keuangan lengkap perusahaan manufaktur yang diterbitkan resmi di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020 yang diperoleh dari website yaitu www.idx.co.id. Dan untuk teknik analisis datanya, yang pertama analisis deskriptif. Nah, untuk analisis deskriptif ini adalah analisis yang berguna untuk menjelaskan dan memberitahukan sesuatu keadaan atau masalah dan tidak dapat menarik kesimpulan secara general. Dalam analisis deskriptif ini diantaranya terdapat nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Analisis deskriptif yang digunakan ini untuk menjelaskan kondisi umum variabel-variabel yang diamati, yaitu profitabilitas, kebijakan dividen, dan keputusan investasi. Setelah kita menganalisis secara deskriptif dan mengetahui gambaran umumnya, selanjutnya pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Tujuan analisis regresi linear berganda ini adalah untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas atau lebih yang terhadap variabel terikat. Dalam pengujian multiple regresi ini terdapat 3 pengujian yaitu uji F yang digunakan dalam menguji secara simultan variabel ROA, DPR, PER secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang kedua itu koefisien determinasi R2 yang bertujuan untuk mengetahui pengukuran seberapa besar kemampuan dalam menjelaskan variabel-variabel terikat dependen. Koefisien ini dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi persentase terhadap variabel profitabilitas, kebijakan dividen, dan keputusan investasi secara simultan untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Di mana semakin tinggi nilai R2, maka semakin baik kemampuan untuk menjelaskan perubahan variabel dependennya. Untuk yang ketiga yaitu uji T atau uji parsial, digunakan untuk menguji apakah secara parsial ROA, DPR, dan PER ini secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.